Halo, kenalin nama aku Ririn Esterina, NIM 144220008 dari Pluk 5, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, Universitas Veteran Yogyakarta. Nah, pada kali ini aku mau memberikan tutorial gimana caranya kita mengolah foto udara dengan menggunakan aplikasi dari Global Mapper dan juga Arsin. Terus nanti yang kedua, aku juga bakal ngasih tahu gimana caranya buat pemodelan 3D pakai Global Mapper juga sama aplikasi nanti server. Nah, sebenarnya buat pengolahan foto udara ini itu diolah dulu nanti di Agisoft. Nah, cuman kita udah ada datanya dan sudah diolah, jadi langsung aja dimasukin ke file Global Mapper-nya. Jadi di sini bakalan langsung ke Global Mapper. Ini seperti biasa, open your own data files terlebih dahulu. Kemudian kita di sini bakalan masukin data DEM dari tebing Breksi. Ini data yang sudah diolah di Agisoft. Nah, langsung di open aja. Nah, nanti datanya itu bakalan jadi seperti ini. Terus kita bakalan bikin konturnya. Nah, caranya itu klik file, terus generate kontur. Kemudian kita ganti si kontur intervalnya ini jadi 1 meter aja. Kemudian kita langsung ke counter bounds, terus kita ke draw a box. Nah, kita bakalan draw a box-nya menyeluruh seperti ini. Kemudian kalau udah sesuai tinggal kita okein aja. Terus sebelum kita okein lagi, kita pastikan dulu dia di global projection atau UTM meters ini. Terus langsung aja kita okein. Nah, tinggal kita tunggu buat generate contour. Dan ini biasanya agak lama, jadi bakalan aku skip aja sambil nunggunya. Nah, kemudian ini udah jadi si konturnya tadi, terus kita langsung buat nge-export datanya. Saya klik file, terus kita ke export vector data, terus kita pilih yang export shape file, terus kita okein. Nah, di sini kita bakalan pilih yang export lines. Nah, nanti tinggal dicari, disimpan di tempat yang kita mau. Di sini aku bakal pilih ini. Terus langsung kita save aja. Terus langsung kita okein. Nah, setelah ini udah selesai, kita bisa langsung move ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Axin. Kemudian kita akan memasuki aplikasi Axin. Caranya kita pertama atur dulu koordinatnya, caranya klik kanan pada scene layer, kemudian kita scene properties, terus di koordinat sistemnya kita pilih yang zona 49S atau menyesuaikan daerah masing-masing, terus kita okein. Kemudian kita klik kanan lagi dan kita add data, ada 3 data yang mau kita masukin. Yang pertama itu data si DEM yang tebing breksinya. Kemudian kita bakal masukin lagi yang data orto sama data kontur yang udah kita bikin tadi. Ini ada medium orto yang tebing breksi. Kita add, kemudian kita add lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal ngurutin layernya. Yang pertama itu dia kontur, orto, sama dem. Di sini udah bener, jadi langsung kita lanjut ke step berikutnya. Kita klik kanan pada ini data demnya, terus kita ke properties. Terus kita ke bagian base height, terus kita centang pilih yang floating on a custom surface. Nah, kemudian yang buat ininya itu kita cari yang dem. Ini ada dem. Terus kita add aja, kemudian buat customnya udah bener 1,0. Terus buat yang layer offset itu kita pilih jadi 1 begini. Kemudian tinggal kita apply, terus bisa langsung di okein. Nah, hal ini berlaku ke bagian layer ortho dan layer contour. Jadi aku mau bikin dulu. Caranya sama kayak tadi. Oke, kemudian ini udah selesai tadi kita bikin base height-nya. Terus abis itu nanti kalau misalnya yang tadi hilang bisa di zoom to layer di bagian sini si layernya. Terus abis itu ini bisa digerak-gerakin pakai mouse yang kiri. Nah, kayak gini. Terus lanjut, ini di unchecklist aja yang bagian demnya jadi seperti ini. Kemudian buat yang warna konturnya kita bisa ganti dia. Caranya ke properties, terus ke simbologi. Nah, ini bisa langsung diklik aja, terus diganti warnanya jadi electron gold. Nah, warna kontur pada umumnya. Terus langsung kita okein aja, dan kita tunggu. Ini udah berubah warna konturnya dan juga udah selesai juga pengolahan data udaranya. Ini buat bagian 1. Terus next kita bakalan ke bagian 2 buat pemodelan 3D menggunakan Global Mapper dan juga menggunakan Suffer. Kemudian kita lanjut buat bagian 2 buat pemodelan 3D. Kita pertama-tama kembali lagi ke Global Mapper. Terus kita buka data kita, data Demnas. Di sini ada 4 data Demnas. Kemudian langsung kita open aja. Nah, di sini pilih data DEM itu yang kelihatan perbedaan ketinggiannya, supaya nanti waktu pemodelan 3D dia bakalan kelihatan dengan jelas. Kemudian dari sini kita bisa langsung buat configuration aja. Pilih yang configuration. Kemudian kita ke ganti dulu ininya jadi UTM. Kemudian di sini sesuaikan sama zonanya. Di sini aku 49S, jadi zonanya itu minus 49. Kemudian kita langsung apply, terus langsung kita okein. Nah, kemudian kita bakal ekspor data XYZ-nya. Kita klik file, kemudian kita ekspor raster dan elevation data. Kemudian kita
ke bawah, terus kita ekspor XYZ grid, kemudian kita oke, kemudian kita ke export bounce langsung. Kemudian kita draw a box, ini pilih daerah mana yang mau kita modelin nanti, dan diusahakan yang kelihatan perbedaan ketinggiannya, jadi aku pilih yang ini, nggak usah gitu besar. Terus abis itu kita okein, kemudian kita pastiin dia udah UTM juga, kemudian langsung kita okein aja. Nah ini nanti tinggal disimpan, kemudian kita pilih, kita simpan aja X, Y, Z, kemudian kita save. Nah nanti setelah ini setelah udah jadi, kita langsung move buat masuk ke aplikasi server. Oke, kemudian kita bakal masuk ke bagian yang aplikasi server. Pertama, kita bakalan pilih file terlebih dahulu, terus kita open, terus kita pilih yang tadi file XYZ-nya. Kalau nggak ada, bisa pilih yang file terlebih dahulu, terus kita ke pilih yang ini, terus kita tinggal open. Nah, kemudian kalau udah muncul kayak gini, kita bakalan ke file, terus kita bakalan ke file. Oke, kemudian setelah muncul seperti ini, kita langsung ke file, terus kita ke save as, terus abis itu file name-nya itu kita ganti jadi BLN, kemudian type-nya juga kita ganti jadi BLN, kemudian kita langsung save aja. Kita tunggu prosesnya. Oke, kemudian setelah udah kita save, kita langsung ke bagian yang sini, terus kita ke bagian grid, terus ke data, kemudian kita ke bagian yang BLN ini, kemudian kita kemudian kita open aja, kita tunggu lagi dia loading. Oke, setelah muncul seperti ini, kita greeting methodnya kita ganti jadi nearest neighbor, udah benar. Kemudian kita juga pastikan dia tersimpannya di BLN grid tadi, kemudian kita klik OK aja. Terus kita tunggu lagi dia buat loading. Oke, setelah seperti ini, kita naikin dulu ya biar kelihatan. Kayak gini kita silang aja. Terus kita okein, terus kita silang, terus save changes to grid data report PLN, kita klik yang yes. Kemudian kita tinggal grid data ini, kita tinggal save. Udah, kemudian lanjut ke step selanjutnya, kita bakalan ke new contour map. Kemudian kita masukkan tadi yang grid ini tadi, BLN, terus kita tinggal open aja. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian kita bakalan geser dia ke samping. Kita geser dia dulu ke samping seperti ini. Kemudian tinggal kita next step, kita ke new 3D surface yang bagian ini. Terus kita klik lagi tadi yang grid BLN itu, terus kita open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita sesuaikan dulu tata letaknya. Kemudian kita bakal lanjut mengatur yang bagian object manager ini. Oke, kemudian kita lanjut buat ngatur pengaturan buat yang udah kita bikin tadi. Ini kita klik yang bagian atas aja, yang Z exit ini, itu kita klik. Kemudian access plan-nya itu kita ganti jadi XZ, terus habis itu kita bakalan ganti fontnya itu kita ganti Times New Roman, ukurannya 10. Nah kalau udah lanjut kita ke bagian yang left axis, kemudian sama juga tadi access plane-nya kita ganti jadi XY, kemudian angle-nya itu, angle degrees-nya itu kita ganti jadi 180, udah benar. Kemudian angle degree-nya ini kita ganti jadi 180. Kemudian kita langsung ganti lagi fontnya jadi Times New Roman, dan dia ukurannya sama 10 juga. Kemudian kita ke bagian bottom axis, terus habis itu kita langsung ganti fontnya aja. Kemudian kita ke bagian 3D surface. Di sini kita bakalan ganti colornya ini jadi rainbow.
Kemudian kita ganti showbase. Di showbase ini field propertiesnya itu kita ganti jadi warna coklat. Udah, kemudian kita bakalan ke ini centang show color scale-nya. Habis itu tinggal disesuaikan lagi aja. Kemudian kita kita ke lighting. Nah, di lighting ini itu bisa nyesuaiin dari horizontal degree-nya sama vertikalnya. Yang kayak gini. Kemudian abis itu kita akan menambahkan kontur ke sini. Caranya itu kita klik, kemudian kita bakal add, kemudian kita bakal control layer, dan ngeklik yang ini, BLN. Nah, habis dari sini, setelah kita nambahin kontur, kita ke bagian sini, kemudian di bagian levelsnya itu kita bisa ganti minimumnya. Ini menyesuaikan aja sesuai kebutuhan. Terus kita ganti major contournya. Major contournya itu jadi 4. Kemudian ke bawah kita ganti si major contour ini. Kita centang dulu show labelnya. Terus abis itu kita ganti warnanya itu jadi light orange. Atau orange. Kemudian kita ke bawah lagi. Terus yang minornya kita ganti juga warnanya. Kemudian setelah itu kita bakalan ganti dia jadi fontnya itu Times New Roman juga. Nah, ininya scroll gitu. Kemudian kita melanjutkan ke bagian color scale ini. Terus kita intervalnya itu kita bikinnya 500. Sebenarnya menyesuaikan aja maunya di berapa nanti. Kemudian kita pindah ke bagian yang kontur yang sebelah kanan ini bisa kita gedein aja. Nah, setelah ini itu kita ke bagian yang langsung ke left axis karena right axisnya kan nggak ada. Terus axis plane-nya benar XY. Kemudian kita label singlenya itu angle degree-nya kita ubah jadi 180. Kemudian kita ke bagian yang font, terus kita ubah dia jadi Times New Roman benar. Kemudian kita ke bagian bottom, terus abis itu ke bagian bottom, kemudian kita tinggal ganti aja jadi Times New Roman saya 10, terus abis itu kita ke contour, tadi sama kita sesuaikan kayak yang tadi, dia berarti 4. Kemudian kita ke bagian major contour. Di sini kita show labelnya, kita centang, warnanya kita bikin oranye. Kemudian di sini weight-nya kita tambahin jadi 0,03. Kemudian buat yang minor ini sama, kita tambahin 0,01 dan warnanya kita ganti juga jadi warna orange. Kemudian buat font-nya nanti ganti juga jadi Times New Roman dengan size-nya itu 10. Oke, sudah selesai untuk pengaturannya. Nanti bisa langsung di save aja kalau beneran udah fix. Sekian tutor dari aku gimana caranya untuk mengolah foto udara dan juga pemodelan 3D. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Terima kasih.